Karena adanya tindakan kekerasan seperti itu Bapak, kemudian pada saat itu juga sempat terkirim voice note dari korban kepada pihak teman korban yang mengatakan bahwasanya korban mengalami tindakan penendangan oleh tersangka. Itu ada, itu juga sudah dibacakan waktu di dalam persidangan. Jadi bunyinya adalah dia nendang aku terus, aku nggak tahu salah apa. Itu ada. Ya. Ya. Baik Bapak, saya jelaskan pointer-pointernya. Jadi almarhum Dini Sera Afrianti ini berangkat dari apartemennya hanya dengan tersangka George Ronald Tanur menuju ke Black Hole KTV. Jadi fakta dari rekonstruksi peristiwa yang ada di dalam ruangan Black Hole itu memang sudah terjadi percekcokan dan tindakan penganiayaan, dan itu ada di bukti-bukti di rekonstruksi maupun juga diakui oleh tersangka tersendiri pada saat dilakukan rekonstruksi. Di sana sudah terjadi yang namanya penendangan dan pemukulan Bapak. Kemudian itu berlanjut di lift, pada saat di lift itu juga sudah terjadi pemukulan, yaitu pemukulan menggunakan botol itu minum. Yang lift itu ada ya? Ada rekaman, kita pernah lihat, ada yang pernah lihat? Ada rekaman, ada pengakuan dari terdakwa dan ada saksi. Ada pengakuan memukul pakai botol itu ada, ya? Ada. Oke, lanjut. Dan ada bukti dari visum juga, di bagian kepala belakang korban itu ada pendarahan. Begitu. Ya, saya lanjutkan Bapak ya. Karena adanya tindakan kekerasan seperti itu Bapak, kemudian pada saat itu juga sempat terkirim voice note dari korban kepada pihak teman korban yang mengatakan bahwasanya korban mengalami tindakan penendangan oleh tersangka. Itu ada, itu juga sudah dibacakan waktu di dalam persidangan. Jadi bunyinya adalah dia nendang aku terus, aku nggak tahu salah apa. Itu ada. Itu sudah disampaikan dalam fakta persidangan dan sudah dimasukkan dalam bukti forensik, digital forensik di persidangan. Kemudian pada saat di basement itu dalam rekonstruksi juga diakui oleh tersangka bahwasanya dia mengetahui posisi korban yang berada di sebelah kiri pintu mobilnya. Karena pada saat itu tersangka GRT ini menerangkan bahwasanya kamu mau pulang dengan saya atau tidak. Kemudian tidak ada respon dari si korban almarhum. Lantas kemudian si GRT ini bukannya turun untuk mengajak masuk, tapi dia menjalankan mobilnya. Yang kemudian mobil itu melindas korban. Menjalankan memutar Bapak. Jadi korban ini terlindas roda belakang mobil. Jadi karena korban ini di sebelah kiri, dia berjalan gini. Ia terlindas di bagian belakang Bapak. Itu yang fakta-fakta yang ada di rekonstruksi. Kemudian pada saat korban itu sudah tergeletak, di sana ada security yang mengetahui dan menanyakan perihal itu. Kemudian beredar sebuah video di mana tersangka ini malah merekam si korban, dan pada saat ditanya oleh security, ini kenapa? Dia menjawab tidak tahu. Padahal dia mengetahui tentang adanya pelindasan itu tadi. Kemudian dia memasukkan korban ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Innova Reborn. Itu juga atas permintaan dari security di Black Hole. Nah, siapa yang memasukkan ke sana? Yang memasukkan adalah tersangka ke dalam belakang mobil Toyota Innova Reborn. Pada saat mobil itu sudah dimasukkan dan korban itu berjalan dibawa oleh tersangka, ternyata tersangka ini tidak lantas membawa korban ke rumah sakit, tapi dia ke apartemen Orchard di Surabaya yang jaraknya kurang lebih itu 5 menit dari lokasi Pak. Di sana kemudian tersangka menurunkan korban di lobi, dibantu oleh pengunjung apartemen seperti itu. Yang kemudian tersangka ini diingatkan oleh security apartemen dan pengelola apartemen, ini kenapa orang ini? Kenapa anak ini? Karena korban pada saat setelah menurunkan itu masih naik ke atas mengambil barang-barangnya. Masih naik ke lantai atas membawa mobil, yang kemudian di atas didatangi oleh security untuk mengecek kondisi korban yang ada di lobi. Jadi sudah ada niat korban ini untuk mengambil atau dugaan kabur, melarikan diri. Kemudian tersangka ya. Kemudian tersangka ini ditemui oleh pengelola apartemen yang apartemennya itu disewa oleh korban, yaitu Mbak Epi. Jadi Mbak Epi dan security apartemen ini sudah dihadirkan juga di persidangan. Mbak Epi dan security apartemen inilah yang membawa korban bersama tersangka menuju ke National Hospital.
Di National Hospital, korban dinyatakan telah meninggal dunia kurang lebih 30-40 menit sebelum datang sampai di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.